Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Pada zaman dahulu di tanah Mesopotamia yang subur dan kaya, hiduplah seorang raja yang sangat sombong bernama Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh. Namrud dikenal sebagai penguasa yang populer pada masa peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Wilayah yang dulunya dikuasainya kini dikenal sebagai Irak, sebuah negeri yang dihilangkan dari peradaban kuno Mesopotamia. Namrud berasal dari garis keturunan yang panjang, dimulai dari Nabi Nuh yang terkenal dalam kisah sebagai pembangun bahtera besar saat air bah dahsyat melanda bumi. Namrud adalah keturunan Nuh melalui garis Ham, putra Nuh yang terkenal. Garis keturunan ini melalui berbagai generasi dan akhirnya muncullah Namrud sebagai pewaris tahta. Namrud memiliki kisah kelahiran yang penuh keanehan. Semuanya dimulai dari ayahnya bernama Kan'an. Kan'an adalah sosok yang kuat dan gemar berburu. Terkenal akan suaranya yang menggema kuat. Ia mampu menjatuhkan binatang-binatang buas hanya dengan teriakan kerasnya. Namun, nasib membawanya kepada seorang wanita yang mengandung anaknya, Namrud, dari sebuah pernikahan yang tak terduga. Namrud lahir dalam keadaan yang penuh intrik. Ayahnya, Kan'an, mengira sebagai ancaman dan mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Mendapati perintah demikian, sang ibu kemudian membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghipnot banyak orang menjadi pengikutnya. Berita tentang Namrud dan sifat-sifat buruknya akhirnya sampai kepada ayahnya sendiri, Kan'an. Meskipun Kan'an tidak menyadari bahwa Namrud adalah anaknya. Namrud dan Kan'an akhirnya berhadapan dalam pertempuran yang tak terhindarkan. Namrud memimpin pasukannya dengan keberanian dan strategi yang mengagumkan, sedangkan Kan'an dengan semangat untuk mengalahkan pemberontak itu mengumpulkan tentaranya untuk menumpas Namrud. Pertempuran yang hebat pun pecah, dan di tengah terdengar suara senjata dan teriakan prajurit, Namrud dengan kecakapan menghancurkan pasukan Kan'an. Namun ayah Namrud terus mencari anak itu, bertekad untuk mengalahkannya. Namrud tanpa sadar membunuh ayahnya dalam pertempuran itu. Namrud tidak tahu bahwa dia telah membunuh ayahnya, begitu pula sebaliknya. Namrud dengan keberhasilan dan kematian ayahnya akhirnya merebut tahta. Namun kemenangan ini hanya menjadi awal dari pemerintahannya yang berkuasa dan kejam. Dia berperang melawan raja-raja di seluruh bumi dengan tekad untuk memperluas wilayah kekuasaannya dari timur hingga barat. Namrud dengan segala sifat buruk dan ambisi kekuasaannya menjadi raja yang dikenang
dalam sejarah peradaban Mesopotamia sebagai raja yang kejam dan sombong hingga mengklaim diri sebagai Tuhan. Sementara itu, dalam versi yang lain, Namrud dikisahkan menikahi ibu kandungnya sendiri bernama Semiramis. Dikisahkan pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kanaan. Konon, sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan, Namrud dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya, hingga pada suatu ketika dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.